Bincang santai tentang 5 tugas gereja Katolik bersama orang muda Katolik. Selamat siang teman-teman dan juga Bulisa. Saya hari ini dengan kelompok akan melaksanakan dan juga mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bulisa, yaitu mewawancarai orang gereja tentang karya pastoral gereja. Sebelumnya nama saya Samuel. Nama saya Rafael dan kita udah sama Romo siapa boleh tahu? Saya Romo Benedictus SPD, Pastor Kepala Paroki Santo Yosef Matraman, Keuskupan Agung Jakarta. Oke Romo, setelah ini saya dan juga teman-teman saya akan menanyakan tentang beberapa karya pastoral gereja. Di mana untuk pertanyaan yang pertama nih Romo, menurut Romo itu gereja yang mewartakan itu seperti apa sih Romo? Apa boleh tahu? Gereja itu kan ada untuk mewartakan kabar gembira Yesus kepada umat, kepada semua orang, agar kabar gembira Tuhan Yesus itu bisa didengarkan, diterima oleh banyak orang. Bukan hanya didengarkan saja, tetapi juga dengan pewartaan yang dilakukan oleh gereja, Kristus itu dikenal dan bisa banyak orang yang percaya dan mengikuti Tuhan Yesus. Kalau sekarang saya boleh nanya kasih Romo, kayak gereja yang bersaksi itu seperti apa contohnya? Dan mungkin bisa Romo kasih juga. Oh ya, gereja yang bersaksi kalau dalam istilah gereja itu adalah martiria, kesaksian. Kita itu sebagai anggota gereja memberikan kesaksian tentang iman kita kepada Tuhan Yesus, bukan hanya di dalam atau lewat kata-kata saja, tetapi dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita tampilkan di tempat kerja, di mana saja kita berada, di sekolah. Kita hadir untuk membawa sukacita, kegembiraan, keselamatan bagi orang lain. Kita hadir sebagai tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan semua orang dengan perbuatan-perbuatan yang baik bagi semua orang, perbuatan-perbuatan yang diterima oleh semua orang, bukan hanya orang Katolik saja, tetapi juga orang yang beragama lain, juga orang yang mungkin tidak beragama. Jadi kita memberikan kesaksian tentang iman kita dan tentang kemanusiaan. Jadi kita semakin beriman, tetapi kita juga semakin berkemanusiaan. Antara iman dan kemanusiaan itu, iman Katolik dan kemanusiaan itu seperti satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dua mata uang, satu mata uang ada dua mata, itu tidak bisa dipisah-pisahkan sebagai satu kesatuan. Kita semakin beriman, semakin berkemanusiaan. Kalau dalam bahasa Monsignor Surya Pranoto itu menjadi orang Katolik 100% dan menjadi orang Indonesia 100%. Nah, bisa dilanjut pertanyaan lainnya. Jadi pertanyaan berikutnya, menurut Romo gereja yang meluluskan itu maksudnya apa sih? Oke, gereja yang memuluskan itu kalau dalam bahasa yang resmi, bahasa liturgi itu adalah liturgia. Jadi perayaan liturgi itu pertama-tama untuk menguduskan. Kita merayakan perayaan Ekaristi yang kudus atau mengikuti liturgi. Pertama kita mau menguduskan diri sendiri. Karena apa? Kita ini adalah orang-orang yang terbaptis yang menjadi bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, dan itu tidak hanya sekali-kali waktu kita dibaptis, kita berdoa bersama, dan puncak doa kita adalah perayaan Ekaristi untuk menguduskan diri, menguduskan orang lain yang kita doakan, dan menguduskan seluruh alam cipta. Karena
semuanya ini adalah ciptaan Allah yang Maha Kudus, menguduskan. Dan kita sebagai orang Katolik mempunyai tanggung jawab untuk mengarahkan orang lain supaya mereka juga hidup kudus lewat pertobatan mereka. Doa-doa kita berorientasi untuk menguduskan orang lain, bukan hanya menguduskan diri sendiri, agar mereka juga ikut jalan Tuhan kita yang adalah kudus, ikut Roh Kudus sendiri. Lalu pertanyaan selanjutnya, menurut Romo, gereja yang membangun persekutuan itu seperti apa? Ya. Gereja Katolik yang satu, komunio. Kita semua dipanggil sebagai anggota gereja untuk menyatukan, bukan memecah belah. Hal konkret di sekolah, kita tidak tawuran, kita menyatukan, mendamaikan, kita tidak memecah belah. Kehadiran kita itu membawa persatuan, bukan konflik, memecah belah, atau membeda-bedakan yang endingnya kita lebih baik atau orang lain lebih baik, kita lebih baik. Itu bukan kesombongan kita, tapi kita merendah hati supaya dengan karena kita berkorban, mengorbankan diri untuk bersatu. Di sekolah kalau tidak ada yang rendah hati, tidak ada yang mau berkorban, kalau di kelas kita, di rumah, kalau masing-masing sombong, tidak rendah hati, maka pasti akan terjadi konflik. Kita gereja Katolik hadir dengan kerendahan hati untuk menyatukan, bersatu. Tapi persatuan kita beda. Sebagai orang Katolik, kita bersatu di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyatukan kita. Di dalam kitab suci Tuhan Yesus juga berdoa supaya kita murid-muridnya bersatu. Hari ini buka pekan doa sedunia mohon persatuan umat Kristen. Itu menunjukkan bahwa penting, persatuan itu penting, persatuan murid-murid Yesus itu penting, sehingga gereja seluruh dunia membuka pekan doa sedunia. Itu persatuan itu akan terjadi kalau masing-masing murid Yesus itu rendah hati, mau berkorban, tidak sombong, maka persatuan itu akan terjadi. Jadi kita bersatu, kita ada untuk bersatu, dan persatuan kita itu di dalam Tuhan Yesus sebagai guru kita yang setia mendoakan kita agar kita murid-muridnya selalu bersatu. Sekian dari pertanyaan yang kita tanyakan. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut Romo apa sih gereja yang melayani itu, dan gimana cara Romo melayani umat di gereja ini? Tentang gereja yang melayani, dalam bahasa kerennya itu diakonia. Gereja itu ada untuk melayani orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang terpinggirkan, orang-orang yang difabel. Dan pelayanan seperti apa? Gereja itu mengikuti contoh Yesus yang melayani. Yesus yang melayani itu seperti apa? Yesus menempatkan diri sebagai seorang hamba. Jadi Kamis Putih kita lihat, menempatkan diri sebagai hamba yang membasuh kaki para muridnya. Melayani seperti seorang hamba itu artinya apa? Taat total. Kita melayani seperti Yesus, taat 100% kepada kehendak Allah yang menyelamatkan orang lain. Kita memberikan apa yang kita miliki, kemampuan kita, talenta kita untuk kebaikan orang lain. Apa yang kita miliki berikan kepada sesama agar sesama lebih berkembang maju
secara tulus, ikhlas, tanpa pamrih. Dan pelayanan kita itu tidak terbatas, karena kita ada melayani semua orang, melayani semua suku bangsa, tanpa batas dan tanpa syarat, melayani tanpa pamrih. Itulah keunikan kita sebagai orang Katolik dalam pelayanan. Oke, dari 5 pertanyaan itu udah selesai ya. Terus selanjutnya saya menanyakan, kamu ada pesan nggak buat anak muda yang pengen kayak dari luar terus pengen masuk ke gereja untuk menjalankan lima gereja dimaksudnya? Ya, untuk anak muda, ya ini semua anak muda, 5 tugas utama gereja tentang menguruskan anak muda sekarang. Ya, saya berpesan supaya dengan segala kemudahan yang dimiliki lewat media sosial, transportasi yang sudah begitu cepat, lancar, saya mengharapkan anak muda seminggu sekali datang ke gereja, ikut pelayanan Ekaristi. Itu contoh yang nyata yang semestinya anak-anak muda sekarang rajin ke gereja untuk menguduskan diri. Pertama, menguduskan diri dulu dengan rajin ke gereja, rajin berdoa di kos, di rumah, di sekolah, lalu mengikuti pelayanan Ekaristi. Itu untuk menguduskan diri dulu, untuk menguduskan diri. Allah bisa karena biasa ikut pelayanan Ekaristi, itu ada bersama untuk menguduskan diri, untuk menata diri lebih baik, menguduskan diri dengan berdoa dan ikut pelayanan Ekaristi. Yang kedua, tentang pewartaan. Anak-anak muda dengan kemudahan HP sekarang ini, aplikasi Alkitab, renungan harian, bacaan misa harian di HP. Ya, untuk mewartakan, pertama-tama kita harus tahu dulu kan, kita membaca sabda Allah, kitab suci di HP kita. Kalau memang Alkitabnya terlalu berat tapi HP ringan, bawa aplikasi Alkitab online, offline untuk membaca Alkitab. Lalu mengikuti renungan-renungan di aplikasi yang sekarang banyak di Katolik, di sana liturgi harian, misa harian itu ada di sana, baca, ada renungan yang bagus-bagus di sana sesuai dengan tren sekarang. Dengan pemahaman kognitif yang baik tentang kitab suci, itu membantu kita untuk mewartakan. Pertama-tama, ya mewartakan sekarang gampang lewat media sosial, lewat YouTube, lewat Facebook, lewat TikTok. Jadi kita memanfaatkan media sosial yang ada ini untuk mewartakan Tuhan Yesus yang kita imani, mewartakan kitab suci pada orang lain. Lalu yang ketiga tentang martiria kesaksian. Anak-anak muda sekarang dengan informasi yang banyak, AI yang begitu mudah untuk tahu segala sesuatu secara cepat, tentang perbuatan yang baik seperti apa sudah paham. Sekarang tinggal hayati, hidupi kesaksian. Hidup damai itu seperti apa, hidup persaudaraan itu seperti apa. AI akan jelaskan hidup persaudaraan menurut Katolik itu seperti apa. AI sudah memberikan ringkasan yang sudah summary yang bagus sekali. Sudah paham, sekarang kita menghayati. Kehadiran kita itu membuat orang damai, membuat orang tenang, membuat orang sukacita, dan membuat orang rindu selalu akan kita untuk hadir di antara mereka. Karena kita hadir itu membawa ketenangan, sukacita, tidak menjadi pembawa konflik. Lalu yang berikut tentang diakonia. Kita melayani. Melayani itu bukan karena aturan, tapi kehadiran kita di mana
dengan misalnya tahun ini tahun ekologi, kita melayani, lihat sampah di mana, spontan aja kita bereskan gitu. Oh, jangan buang sembarang sampah. Kalau lihat sampah, kita langsung spontan taruh di tempat yang tepat. Melayani. Kalau teman memiliki kekurangan, kita melayani secara spontan. Apa kekurangan? Atau kita melayani di rumah, lihat bapak, mama, atau adik mengalami kesulitan, kamu mau apa? Spontan melayani mereka. Dan tentang persekutuan, ya kita hadir untuk menyatukan, bukan memecah belah. Itu pesan-pesan dari saya. Kiranya 5 tugas dapat kerikmah, pewartaan, liturgia menguduskan, koinonia menyatukan, diakonia tentang pelayanan, dan martiria tentang kesaksian dapat bertumbuh dan berkembang di dalam diri kita sebagai anak muda orang Katolik, agar kita dari kehali menjadi orang Katolik yang berkualitas. Kehadiran kita karena kualitas, bukan karena hanya kuantitas. Tuhan memberkati. Terima kasih. Oke, baik, 5 pertanyaan sudah dijawab oleh Romo. Dan sekian video dari kami. Terima kasih Bulisa dan teman-teman. Tuhan selalu memberkati kita semua, secara khusus orang muda Katolik. Amin.